selamat datang di podcast Skenario Cerita. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada para penonton, teman-teman yang sedang berada di rumah, di kelas, atau di mana saja yang sedang menonton podcast saya. Sebelumnya, kenalin, aku Zakia Aulia dengan NIM 06021282429026, berasal dari kelas Indralaya, akan mengajak kamu untuk mendengarkan podcast Skenario Cerita bersama aku dan juga teman-teman sekalian. Nah, di episode 1 ini kita sudah kedatangan dengan narasumber kita, yaitu Mbak Akia. Jadi hari ini kita akan membahas sejarah sastra Indonesia tentang Balai Pustaka dan juga Pujangga Baru. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial. Selamat malam. Jadi mari kita perkenalan lagi dengan Mbak Kia. Beliau merupakan salah satu ahli sejarah sastra di Indonesia. Nah, sebelumnya kita ada pertanyaan nih untuk Mbak Kia. Apa sih yang melatar belakangi Balai Pustaka itu? Oke, jadi di sini kita mau bicara tentang Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka itu berdiri itu tahun 1917 di masa penjajahan Belanda. Awalnya lembaga ini nih bukan didirikan untuk memajukan bangsa, tapi justru untuk mengontrol bacaan rakyat pribumi. Nah, pemerintah kolonial khawatir kalau masyarakat tuh membaca tulisan yang mengandung semangat perlawanan. Kan itu bisa bisa memicu gerakan nasionalisme. Nah, karena itu lewat Komisi for the Folklore yang kemudian berubah nama menjadi Balai Pustaka. Nah, mereka menerbitkan bacaan yang dianggap aman. Tapi yang menarik nih, dari situlah justru lahir karya sastra yang lebih luar biasa seperti Siti Nurbaya, karyanya Mara Rusli, Salah Asuhan, karyanya Abdul Muiz, dan Sengsara, karyanya Merari Siregar. Itu salah satu karya yang keluar dari Balai Pustaka. Oh, jadi meskipun awalnya untuk mengontrol, ternyata justru membuka jalan bagi lahirnya karya sastra juga ya ternyata ya. Betul sekali, Balai Pustaka itu bisa disebut sebagai panggung pertama bagi sastra Indonesia modern. Di sanalah mulai muncul penggunaan bahasa Melayu tinggi yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, dan juga mulai dikenal struktur cerita yang sistematis serta tema sosial. Memang ada batasannya dalam Balai Pustaka itu, seperti nilai-nilai kolonial itu masih terasa. Tapi dari sinilah sastra Indonesia mulai menemukan bentuk dan gayanya sendiri. Menarik sekali. Sekarang kita akan masuk ke babak berikutnya, yaitu tentang masa Pujangga Baru. Nah, Mbak Kia, katanya periode ini nih membawa semangat baru dan rasa nasionalis yang baru ya. Bisa dijelaskan, Mbak, tentang hal itu? Tentu, masa Pujangga Baru muncul sekitar tahun 1930-an sebagai reaksi terhadap keterbatasan masa Balai Pustaka. Nah, beberapa sastrawan muda seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, Armijin Pane, dan Amir Hamzah merasa bahwa sastra tidak boleh dibatasi oleh aturan kolonial. Mereka merasa tidak boleh. Mereka kemudian mendirikan majalah Pujangga Baru yang menjadi wadah bagi karya dan gagasan baru. Disinilah semangatnya berubah total. Kalau di Balai Pustaka karya sastra masih dikendalikan, maka di Pujangga Baru sastra itu menjadi alat perjuangan intelektual. Tema-temanya itu mencerminkan identitas bangsa, kebebasan berpikir, kemajuan, dan cita-cita kemerdekaan. Oh, berarti sastra itu malah menjadi suara perjuangan ya? Ya, benar sekali. Misalnya puisi-puisi Amir Hamzah. Itu kan menggambarkan keindahan bahasa, tapi juga kerinduan akan tanah air dan spiritualitas bangsa. Nah, sedangkan Sultan Takdir Ali Syahbana nih, ia membawa pemikiran modern tentang kemajuan, logika, dan semangat pembaruan. Nah, jadi masa Pujangga Baru itu masih bisa dibilang
sebagai masa pencerahan bagi sastra Indonesia, di mana karya tidak hanya ditulis untuk dibaca, tapi juga menyadarkan. Mbak Kiat, ternyata kalau kita melihatnya ternyata dua masa ini sangat berbeda ya. Tapi apakah keduanya ini saling berkaitan, Mbak? Bisa dijelaskan lagi, Mbak? Ya, sangat berkaitan. Itu sangat berkaitan. Kalau Balai Pustaka itu kan pondasi ibaratnya ya. Nah, kalau Pujangga Baru itu adalah atapnya. Balai Pustaka membentuk dasar bahasa dan struktur sastra. Nah, sementara Pujangga Baru itu memberikan roh dan arah perjuangan. Nah, keduanya kan sama-sama penting. Karena tanpa masa Balai Pustaka mungkin kita tak akan punya bahasa sastra yang matang. Dan tanpa Pujangga Baru mungkin sastra Indonesia itu tidak akan punya semangat kebangsaan yang kuat. Luar biasa sekali. Berarti bisa dibilang kedua masa itu merupakan babak yang besar, yaitu babak lahirnya sastra dan babak bangkitnya kesadaran bangsa. Nah, ternyata Pujangga Baru dan Balai Pustaka ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak. Iya, tentang Pujangga Baru dan juga tentang Balai Pustaka ini sangat-sangat memberi kita banyak informasi dan juga pengetahuan tentang sejarah sastra. Kita belajar bahwa sastra itu bukan hanya tulisan tapi juga cermin perjalanan bangsa. Nah, itulah tadi penutup dari podcast Skenario Cerita kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa